Halo semuanya, selamat datang di channel Akang Film. Pada kesempatan kali ini, Akang Film akan menceritakan salah satu alur cerita anime yang akan membuat kalian bernostalgia. Anime ini berjudul Dragon Ball Z. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Dragon Ball Z ini berlatar belakang tentang Goku dan juga Cici yang telah menikah selama 5 tahun. Mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Gohan. Goku memberi anaknya nama Gohan untuk mengenang kakeknya yang tercinta. Scene awal kita akan dibawa ke rumah Goku dan juga Cici yang sangatlah sederhana. Di sana diperlihatkan Cici yang sedang mencari keberadaan Gohan untuk memintanya makan. Tapi sepertinya Gohan pergi dari rumahnya. Scene berpindah ke tempat Goku. Diperlihatkan Goku sedang berada di tengah hutan. Goku berniat untuk menebang pohon yang berada di depan matanya untuk ia gunakan untuk keperluan rumah tangga. Goku segera memotong pohon tersebut dengan menggunakan pukulannya. Hanya dengan menggunakan satu pukulan, Goku mampu untuk menebang pohon tersebut. Goku pun segera kembali ke rumahnya dengan membawa blondonan besar hasil ia mencari di hutan. Cici bertanya kepada Goku di manakah Gohan, tapi Goku sepertinya tidak tahu menahu tentang keberadaan Gohan saat ini. Cici meminta kepada Goku untuk mencari keberadaan Gohan karena kalau sampai dia tidak ketemu maka akan menjadi hal yang sangat buruk. Goku pun menuruti permintaan Cici dan dia pun segera pergi untuk mencari Gohan yang sedang hilang. Scene berpindah ke sebuah peternak. Di sana diperlihatkan peternak tersebut sedang mengangkut beberapa jerami ke atas mobilnya. Kita sebut saja nama petani ini bernama Chris. Chris pun sepertinya cukup kelelahan akibat dia dari tadi mengangkut jerami ke dalam mobilnya sendirian. Tak lama dia melihat ada sebuah meteor dari langit yang jatuh ke bumi. Hal itu membuat Chris menjadi sangat terkejut dan dia berniat untuk pergi ke lokasi di mana meteor itu terjatuh. Tanpa basa-basi dengan menggunakan mobilnya, Chris pun langsung meluncur ke lokasi tempat meteor itu terjatuh. Singkat cerita, akhirnya Chris telah sampai ke TKP tempat meteor terjatuh. Chris pun melihat kalau itu sepertinya bukanlah meteor melainkan sebuah pesawat luar angkasa. Tiba-tiba dari dalam pesawat luar angkasa tersebut keluar seseorang. Terlihat orang tersebut memiliki badan yang cukup besar dan memiliki rambut yang sangat gondrong. Sosok tersebut pun juga bisa terbang dan dia segera menghampiri Chris. Kita perkenalkan sosok ini, dia bernama Raditz. Raditz segera mengecek daya tempur milik Chris menggunakan skuternya. Ternyata daya tempur milik Chris hanyalah 5 saja. Chris yang sangat ketakutan, dia pun segera menembakkan senapan yang sedang ia pegang ke arah Raditz. Tapi dengan sangat mudah Raditz mampu menangkap peluru yang ditembakkan oleh si Chris. Tiba-tiba Raditz langsung membalikkan peluru yang telah ditembakkan oleh Chris tadi ke arah Chris. Terlihat kalau Chris pun langsung tewas akibat terkena peluru yang barusan ia tembakkan kepada Raditz. Ternyata tujuan Raditz datang ke bumi, dia berniat untuk mencari keberadaan Goku. Tiba-tiba skuternya menunjukkan kalau ada seseorang yang cukup kuat berada di tempat ini. Tiba-tiba Raditz segera meluncur untuk mencari keberadaan orang tersebut. Scene berpindah ke tempat Gohan yang sedang menangis akibat dirinya yang tersesat di dalam hutan. Gohan terus memanggil nama ayahnya berharap kalau ayahnya akan datang kemari untuk menjemputnya. Tapi sayangnya usaha dari Gohan sia-sia dan dia pun terus berjalan untuk mencari jalan keluar dari dalam hutan ini. Tak lama Gohan pun melihat seekor kupu-kupu di depannya dan dia segera mengejar kupu-kupu itu karena kupu-kupu itu cukup menarik baginya. Namun kupu-kupu tersebut malah hinggap di sebuah pohon yang cukup tinggi. Gohan berusaha untuk memanjat pohon tersebut tapi hasilnya sia-sia karena sepertinya dia tidak bisa untuk memanjat. Setelah itu Gohan pun segera berjalan tanpa arah karena sekarang dia benar-benar tidak tahu di mana ia sekarang berada. Di tengah jalan tiba-tiba Gohan dicegat oleh seekor harimau yang sedang lapar.
Terlihat harimau itu sangat lapar dan dia bersiap untuk menyantap Gohan. Gohan pun sangat ketakutan dan berpikir kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Gohan pun pura-pura mati agar dirinya tidak dimakan oleh harimau tersebut. Harimau itu pun segera menghampiri Gohan. Ternyata dia mengambil topi milik Gohan dan membawanya pergi. Setelah harimau itu pergi, Gohan pun baru menyadari kalau topinya telah diambil oleh harimau tersebut. Terlihat Gohan menjadi sangat sedih karena topi itu adalah pemberian dari ayahnya. Gohan pun berlari sambil menangis untuk mengejar harimau tersebut untuk mengambil topi yang telah harimau itu ambil. Tak lama, akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Gohan dan juga harimau tersebut. Terlihat harimau itu malah ketakutan ketika dikejar Gohan. Malah kebalik ya ini. Karena Gohan yang berlari mengejar harimau tersebut sambil menangis, dia pun akhirnya terjatuh ke sebuah jurang karena tidak memperhatikan jalan. Gohan pun menjadi pingsan karena dia merasa sangat takut ketika jatuh dari jurang tersebut. Namun Gohan berhasil selamat karena ekornya memegang sebuah dahan pohon yang tumbuh di tebing jurang tersebut. Gohan pun segera turun dari dahan pohon itu dan segera berjalan untuk mencari jalan pulang. Saat berjalan mencari jalan pulang, Gohan pun bertemu dengan seekor pohon yang berada di ujung batang pohon. Gohan pun segera menghampiri burung tersebut dan melihatnya karena burung itu memiliki bulu yang sangat cantik. Akibat kecerobohan Gohan yang secara tiba-tiba membuat batang pohon tersebut terjatuh ke sungai. Alhasil Gohan dan juga batang kayu tersebut langsung terbawa arus sungai yang cukup deras. Di sisi lain, Goku sedang mencari keberadaan Gohan dengan menggunakan awan Kiton. Goku pergi ke sana dan kemari untuk mencari keberadaan Gohan. Terlihat Gohan berteriak memanggil ayah dan juga ibunya. Setelah mendengar teriakan Gohan, terlihat Goku pun berhasil menemukan Gohan yang sedang terseret derasnya air sungai. Setelah usaha yang cukup keras, akhirnya Goku berhasil menyelamatkan Gohan dari derasnya air sungai yang menuju ke air terjun. Gohan sangat ketakutan akibat dia hampir saja terjatuh dari jurang yang mengantarkannya ke air terjun. Goku segera mengajak Gohan untuk kembali ke rumah karena Cici sudah mengkhawatirkan Gohan. Setelah pulang ke rumah, Goku akan mengajak Gohan untuk pergi ke rumah kakek Muten Roshi. Setelah mendengar kata-kata Goku membuat Gohan kembali tersenyum. Scene berpindah ke tempat Piccolo. Diperlihatkan Piccolo yang tiba-tiba menjadi sangat panik karena dia merasakan sebuah energi yang sangat besar sedang menuju ke arahnya. Ternyata yang datang menghampiri Piccolo adalah Raditz. Piccolo segera bertanya kepada Raditz, "Siapa kau? Apa kau ada urusan denganku?" Raditz menjawab, "Kalau aku sama sekali tidak ada urusan denganmu." Piccolo kembali bertanya, "Lalu ada urusan apa kau datang kemari? Mau mencari mati ya?" Raditz segera mengecek daya tempur milik Piccolo menggunakan skuternya. Setelah mengecek daya tempur milik Piccolo, ternyata Piccolo hanya memiliki 322 daya tempur. Tapi Raditz memuji kekuatan Piccolo yang memiliki kekuatan yang lumayan kuat. Tapi tetap saja Piccolo bukanlah tandingannya. Mendengar kata-kata dari Raditz membuat Piccolo menjadi sangat kesal dan berniat untuk menyerangnya. Tapi Piccolo juga merasakan kalau kekuatan dari Raditz ini sangatlah besar dan dia pun heran kenapa Raditz memiliki kekuatan yang sangat besar sekali. Tanpa basa-basi, Piccolo segera melancarkan sebuah tembakan laser ke arah Raditz dan dia kembali tersenyum karena berpikir telah berhasil mengalahkannya. Setelah kumpulan debu menghilang, diperlihatkan kalau Raditz masih baik-baik saja. Raditz mengatakan kepada Piccolo, "Ternyata kau hanya bisa menerbangkan debu-debu saja ya. Sekarang giliranku untuk menyerangmu, rasakan jurus ini." Piccolo sangat ketar-ketir mendengar perkataan dari Raditz.
Tapi di saat Raditz akan mengeluarkan jurusnya untuk menunjukkannya kepada Piccolo, tiba-tiba sekuternya menunjukkan kalau ada satu lagi orang yang memiliki kekuatan besar. Raditz segera terbang untuk mencari keberadaan orang tersebut. Ternyata orang itu berjarak 12 km dari tempat ini, dan Raditz pun langsung meluncur untuk mencari keberadaan orang yang memiliki kekuatan besar tersebut, dan dia sangat yakin kalau itu adalah Goku. Setelah perginya Raditz dari tempat tersebut, terlihat kalau Piccolo menjadi sangat ketakutan setelah melihat kekuatan yang Raditz miliki tadi. Dia benar-benar tak percaya kalau Raditz telah membuat dirinya menjadi gemetar ketakutan. Di sisi lain diperlihatkan Goku dan juga Gohan mereka sedang menaiki awan Kinton untuk menuju ke rumah kakek Muten Roshi. Singkat cerita, Goku dan juga Gohan telah sampai ke rumah kakek Muten Roshi dan segera menghampiri para Z-Factor yang sedang berada di sana. Semua orang pun segera keluar dari dalam rumah kakek Muten Roshi untuk menyambut Goku. Krillin yang melihat Goku menggendong anak bertanya kepada Goku, "Siapakah anak tersebut, Goku? Apakah kau bekerja sebagai seorang pengasuh anak?" Goku menjawab, "Ini anakku loh, tolol." Semua orang di tempat tersebut menjadi terkejut dengan perkataan dari Goku karena mereka tak menyangka kalau Goku telah memiliki seorang anak. Goku segera memperkenalkan nama anaknya yang bernama Gohan, dan dia pun segera meminta kepada anaknya untuk memberi salam kepada mereka semua. Tapi tiba-tiba Goku merasakan kalau ada sebuah energi yang sangat besar sedang menuju ke arah mereka. Goku benar-benar sangat panik ketika merasakan energi yang sangat besar tersebut, karena sebelumnya dia belum pernah merasakan energi yang sangat besar seperti ini. Dan ternyata orang tersebut adalah Raditz. Terlihat kalau Goku sangatlah ketakutan ketika melihat Raditz karena sepertinya Raditz menyimpan kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba Raditz berbicara kepada Goku seolah-olah dia sangat mengenal Goku. Namun semua orang yang berada di tempat tersebut termasuk Goku, mereka pun menjadi kebingungan dengan Raditz karena sepertinya Goku dan juga yang lainnya tidak mengenal Raditz, dan Raditz seolah-olah mengenalnya, namun dia menyebut namanya sebagai Kakarot. Tiba-tiba Krillin langsung mengusir Raditz dengan mengatakan, "Kamu sedang mabuk ya? Mabuk kok di siang bolong begini, dasar payah." Di saat Krillin sudah mendekati Raditz, tiba-tiba Raditz langsung menampar Krillin menggunakan ekornya. Seketika Krillin langsung terlempar ke arah rumah milik Muten Roshi dan membuat rumahnya menjadi bolong. Goku terkejut karena Raditz memiliki ekor sama seperti dirinya dulu. Mendengar Goku mengatakan itu membuat Raditz menjadi senang karena sepertinya Goku sudah mulai menyadari jati dirinya. Tapi sepertinya Goku masih belum paham apa yang dikatakan oleh Raditz. Raditz kembali bertanya kepada Goku, "Apakah kau sudah lupa tentang hal itu?" Tapi Goku menjawab dengan kata-kata lain, "Aku bukanlah Kakarot yang seperti kau katakan itu. Aku adalah Son Goku." Raditz kembali bertanya kepada Goku, "Oi, kau pernah mengalami luka atau benturan di bagian kepala kah?" Goku pun masih kebingungan dengan perkataan yang dikatakan oleh Raditz. Raditz kembali bertanya kepada Goku, "Jawablah pertanyaanku." Goku pun menjawab kalau dia pernah mengalami benturan di kepalanya, tapi dia sudah tidak ingat lagi kapan dia mengalami kecelakaan tersebut. Kakek Muten Roshi pun segera memberitahu kalau dahulu kala kakek Goku yaitu Son Gohan pernah berkata kepada dirinya kalau suatu hari dia pernah menemukan sebuah benda aneh yang jatuh dari langit ke dalam sebuah lembah. Son Gohan pun segera memasuki lembah tersebut untuk memeriksa benda apakah itu, dan dia pun menemukan seekor bayi yang berada di dalam pesawat luar angkasa yang berbentuk bulat tersebut. Son Gohan pun membawa bayi tersebut pulang dan berniat untuk mengurusnya. Namun bayi tersebut bersifat sangat kasar dan selalu membuat onar dan sangat susah sekali untuk diatur. Namun suatu hari bayi itu pun jatuh ke sebuah jurang yang sangat dalam. Bayi itu pun mengalami luka yang sangat parah di kepalanya. Tapi sungguh sulit dipercaya kalau bayi tersebut masih bisa diselamatkan. Dan kakek Gohan pun merawat bayi tersebut sampai ia sembuh. Setelah bayi tersebut sembuh, terlihat ada perubahan 360 derajat. Yang sebelumnya bayi tersebut memiliki sifat yang sangat kasar, dia pun langsung berubah menjadi anak yang sangat baik. Goku bertanya kepada kakek Muten Roshi, "Bayi itu apakah diriku?" Kakek Muten Roshi membenarkan perkataan Goku. Setelah mendengar semua cerita dari kakek Muten Roshi, Goku pun bertanya kepada Raditz, "Siapakah sebenarnya dirimu? Apa maumu datang ke bumi?"
Radit segera terus terang dengan berkata, sebenarnya kau bukan penghuni asli dari planet ini. Kau lahir di planet yang bernama planet Vegeta. Bangsamu adalah bangsanya prajurit terkuat di alam semesta, yaitu bangsa saya. Dan aku adalah kakakmu yang bernama Radit. Setelah mendengar kata-kata dari Radit, membuat semua orang yang berada di tempat tersebut menjadi sangat terkejut dengan perkataan Radit dan tak menyangka kalau orang yang berdiri di hadapan mereka ini adalah kakaknya Goku. Semua orang masih tidak percaya kalau Goku adalah makhluk luar angkasa dan Krillin bertanya kepada Radit bagaimana mungkin Goku bisa sampai ke bumi. Radit segera menjawab pertanyaan dari Krillin dengan mengatakan kalau sebenarnya Goku dikirim di planet ini sudah diperintahkan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Bangsa saya mereka memiliki sebuah tugas, yaitu untuk menjelajahi luar angkasa dan mencari planet yang layak untuk ditempati. Dan bangsa saya yang telah dikirim ke planet tersebut, mereka pun diminta untuk memusnahkan seluruh penghuni dari planet itu. Setelah menghabisi penghuni dari planet tersebut, kami bangsa saya menjual planet tersebut kepada para penawar yang cocok dengan harga tinggi. Radit juga mengatakan kalau di planet ini ada hal yang sangat menguntungkan karena di planet ini juga ada bulan. Goku segera melayangkan pertanyaan kepada Radit, memang apa untungnya jika ada bulan di bumi? Radit pun mengatakan kepada Goku kalau saat bulan purnama maka bangsa saya akan bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, yaitu wujud kera raksasa. Tiba-tiba Radit dibuat sangat terkejut setelah melihat Goku yang tidak memiliki ekor. Goku segera mengatakan kalau dirinya memang sudah tidak memiliki ekor sejak lama akibat putus dan telah lama hilang. Hal itu membuat Radit menjadi sangat marah kepada Goku karena Goku telah menghilangkan ciri khas dari bangsa saya. Walaupun Goku telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya, tetap saja Goku meminta kepada Radit untuk pergi dari bumi karena dirinya sudah lahir di bumi dan dibesarkan di bumi. Radit tidak berhak untuk mengaturnya di bumi karena sekarang dia sudah menjadi bagian dari penduduk bumi. Radit segera menghampiri Goku. Dia berkata kepada Goku kalau dirinya tidak boleh pergi terlebih dahulu. Dia pun segera menceritakan sesuatu kepada Goku kalau bangsa saya lagi pula sudah tinggal sedikit. Kenapa? Karena planet Vegeta tempat tinggal dari bangsa saya telah hancur akibat tertabrak oleh meteor yang sangat besar dan akhirnya planet tersebut meledak. Semua bangsa Saiyan pun telah tewas termasuk kedua orang tua dari Radit dan juga Goku. Dan sekarang bangsa saya hanya tersisa 4 orang saja, termasuk dirimu, diriku dan 2 orang saya lainnya yang sedang berada di planet lain. Ternyata tujuan Radit datang ke bumi adalah untuk mengajak Goku bergabung dengan dirinya menaklukkan berbagai planet di alam semesta. Dengan sangat keras, Goku menolak ajakan dari Radit untuk bergabung dengannya karena sampai mati dirinya tidak akan pernah membantu Radit untuk menaklukkan planet di alam semesta. Karena adiknya itu keras kepala, Radit bertanya kepada Goku, yang di belakangmu itu anakmu? Goku pun mencoba mengelak kalau berkata dia bukanlah anaknya. Tapi Radit mengatakan kalau dia memiliki ekor dan pasti itu adalah anakmu. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Goku pun berkata kepada Radit, dia memang anakku, memangnya kamu mau apa? Radit pun berkata kepada Goku, karena kau sebagai seorang yang keras kepala, maka diriku akan meminjam anakmu sebentar. Goku pun mengatakan kepada Radit, jika kau sampai berani menyentuh anakku, maka kau akan aku hajar. Tapi Radit sama sekali tidak menghiraukan perkataan dari Goku. Dia terus berjalan mendekati Gohan untuk mengambilnya dari Goku. Goku yang melihat kalau Radit sudah semakin dekat dengan dirinya, dia pun memberanikan diri untuk memberikan Radit sebuah pukulan. Tapi karena kemampuan bertarung Radit jauh lebih unggul daripada Goku, alhasil Goku yang malah terkena serangan dari Radit dan membuatnya menjadi terlempar. Setelah berhasil mengalahkan Goku hanya menggunakan satu serangan saja, alhasil Radit berhasil mendapatkan Gohan. Radit pun berkata kepada Goku, jika kamu menginginkan anakmu kembali, maka kamu harus menuruti perintahku. Radit meminta kepada Goku untuk bergabung dengan dirinya menaklukkan berbagai planet di alam semesta.
Sebagai bukti kalau Goku ingin bergabung dengan dirinya, maka Goku harus membunuh 100 orang manusia di bumi sebelum dia bergabung dengan dirinya. Dan esok pagi Goku harus membawa 100 mayat tersebut di sini sebagai bukti kalau Goku memang mau bergabung dengan dirinya. Raditz juga mengancam Goku kalau dirinya akan membunuh Gohan jika Goku tidak menuruti perintahnya. Mendengar perkataan dari Raditz membuat Goku menjadi sangat terkejut. Dia sangat ingin menyelamatkan anaknya, tapi untuk sekarang sepertinya Goku tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Raditz memang benar-benar sangat overpower. Goku mampu dikalahkan olehnya hanya menggunakan satu sekali serangan saja. Apakah Goku akan mampu untuk mengalahkan Raditz dan menyelamatkan anaknya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film. Sekian video dari admin, semoga kalian bisa terhibur dengan video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan juga subscribe. Dan jika kalian ingin memberikan saran dan juga kritik, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan sekian video dari admin undur diri dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time, bye bye.